Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, tetap bertakwa. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Masya Allah, semangatnya ya. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan kita kesehatan ya kepada ananda di rumah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, kesempatan untuk belajar ya. Dan jangan lupa ya, jangan lupa untuk sholat duhanya. Ayo, siapa di sini yang belum sholat duhanya ya? Yang belum sholat duha ya silakan ya, silakan sholat duhanya dulu ya. Sesudah sholat duha baru kita mulai pelajarannya ya. Oke, sekarang ya sebelum kita mulai pelajaran kita ya, terlebih dahulu ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, semoga ya pelajaran kita hari ini ya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penguru akan memimpin berdoa ya. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqani fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah anak soleha dan anak soleh di rumah ya. Sekarang ya, siapa yang tahu sekarang kita belajar apa? Ayo ya, siapa yang tahu? Ya, sekarang kita belajar PAI, yaitu pendidikan agama Islam ya. Sebelum kita memasuki materi kita, silakan ya ananda di rumah untuk ya mengambil pulpennya atau pensil ya, ambil buku catatannya ya. Ya, sudah selesai semuanya, sudah ada bukunya. Sekarang kita masuk di materi kita ya. Coba buka buku PAI di halaman 2 ya. Ya, materi kita hari ini masih tentang kisah ya. Yang dimana ini kisah adalah kisah kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini adalah suatu hal yang sangat ya berharga untuk kita ya, anak soleh dan soleha. Bagaimana caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sayang kepada umatnya ya, terlebih-lebih anak soleh dan soleha di rumah. Jika ingin disayang oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka syaratnya yaitu kita harus mengikuti ya anjuran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti contohnya kita mengikuti sunnah Nabi, kita puasa ya, kita sholat duha, itu termasuk ya, itu adalah sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Maka tentu kita mendapatkan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itulah ya, Nabi Muhammad ya mempunyai sahabat bernama Anas bin Malik ya. Anas bin Malik menceritakan bahwa Nabi Muhammad ya sangat baik akhlaknya ya, sangat baik sekali anandaku semua ya. Bagaimana Nabi ya sangat bagus akhlaknya, sopan santunnya ya, jujur ya. Masa kita tidak bisa mengikuti jejak atau langkah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya, Nabi Muhammad juga sangat penyayang ya, sangat penyayang ya, tidak pemarah ya, tidak membenci seseorang ya. Begitupun juga anak soleh dan soleha di rumah, tidak boleh benci sesama teman ya, tidak boleh benci orang tua ya. Kita harus saling sayang menyayang kepada teman kita ya, tetangga kita ya, gitu. Jika kita ingin disayang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Suatu ketika ya, Anas bercerita ya, aku mempunyai seorang adik ya yang masih kecil. Adikku bernama Umair ya. Jika Nabi Muhammad datang ke rumah kami ya, Nabi Muhammad selalu menyapa adikku ya.
selalu menyapa adikku. Nabi Muhammad berkata, "Wahai Umar, apa yang dilakukan si Nugair, ya, Nugair adalah burung kecil yang dipelihara adikku." Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bermain bersama Umair. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi anak kecil tersebut, ya. Karena kenapa? Anak soleh dan solehaku semua, Nabi Muhammad SAW sangat mencintai anak kecil. Ya. Singkat dari kisah tersebut, ternyata Nabi Muhammad SAW sangat, ya, suka anak kecil, ya, sangat mencintai anak kecil, ya. Apatah lagi anak kecil tersebut anak yang soleh, ya, anak yang soleha. Nah, ini adalah suatu pelajaran untuk anak-anakku semua ini, ya, gitu ya. Jika ingin dicintai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka kita harus mencintai sunnahnya. Itu, inilah yang kita harus, ya, berfastabiqul khairat, ya, berlomba-lombalah kita, berlomba-lomba untuk, ya, mempelajari sunnahnya. Nah, oleh karena itulah anak soleh dan solehaku semua, ya, kira-kira dari kisah tersebut, ya, yang guru ceritakan tadi, kira-kira, ya, pelajaran apa yang paling penting, ya, diambil dari kisah tersebut, ya. Ya, coba siapa yang tahu? Nah, oke, sekarang kalau tidak ada yang bisa, guru akan kasih tugas, ya. Ya, tugas ini siap-siap anak soleh tulis, ya. Ya, mungkin ada beberapa pelajaran dari kisah tersebut yang kita ambil. Yang pertama, ya, yang pertama adalah Nabi Muhammad sangat baik akhlaknya. Nah, yang pertama, tulis, ya, tulis. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW sangat baik akhlaknya. Tulis, ya, silakan tulis. Karena itu nanti akan menjadi tugas bagi Ananda semua, ya. Yang kedua, Nabi Muhammad memiliki sifat kasih sayang yang sangat agung. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW, ya, menyapa anak kecil dengan lembut dan santun, ya. Coba bayangkan anak soleh dan soleha di rumah, ya. Nabi Muhammad SAW sangat mencintai anak kecil, ya, ya, sangat mencintai anak kecil sampai Nabi Muhammad SAW memanggil anak kecil pun dengan kata-kata yang lembut, ya, kata-kata dengan kata-kata kasih sayangnya, ya. Kita harus ikuti itu, ya. Misalnya kita memanggil teman kita atau tetangga kita atau orang tua kita, kita memanggilnya dengan kasih sayang, mulut kita memanggilnya dengan lemah lembut, jangan kasar. Nah, itu adalah contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat apa? Ayo, siapa yang tahu? Yang keempat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mau bermain bersama anak kecil. Yang keempat, ya, yang terakhir, ya, masya Allah, luar biasa, ya. Ini adalah kisah yang sangat luar biasa, ya, yang kita harus ikuti, ya, kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sering bermain dengan anak kecil. Oleh karena itulah anak soleh dan soleha di rumah, ya, maka marilah kita ikuti, ya, sifat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika ingin dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu ikuti sunnahnya. Jika ingin dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jadilah anak yang santun. Jika ingin dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jadilah anak yang sopan terhadap guru, sopan terhadap orang tua, sopan terhadap tetangga kita. Nah, inilah yang harus kita patuhi. Karena jika ini kita amalkan di setiap hari, maka betul-betul
kita dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini ya selesai pelajaran kita. Ya, semoga ya apa yang kita dengarkan hari ini ya suatu amalan penting bagi kita, sehingga kita bisa amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dan inilah yang Pak Guru sampaikan pada hari ini, semoga ada manfaatnya. Dan sebelum Pak Guru tutup ya, saya harapkan kepada anak soleh dan soleh di rumah ya, jangan lupa sholat duhanya. Selalu semangat sholat duhanya, karena di dalam sholat duha itu disitulah tempatnya kita meminta kepada Allah. Yang pertama minta rezeki, Allah kasih. Yang kedua kita harus berdoa kepada Allah, kepada kedua orang tua kita. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.